Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Baik Bapak Ibu Saudara, ini minggu-minggu kita menjelang hari Jumat Agung atau perayaan Jumat Agung, dan sebentar juga kita akan merayakan Paskah. Namun sebelum kita merayakan itu, mari kita belajar seputar fakta cerita, khusus fakta Alkitab tentang kisah tentang seorang bernama Yudas Iskariot. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yudas Iskariot adalah satu tokoh yang sangat fenomenal. Kenapa sangat fenomenal? Karena hanya dia satu-satunya orang yang berani mengkhianati Yesus, bahkan menjual Yesus. Dan yang kedua, kenapa disebut sebagai orang yang cukup menghebohkan? Karena pada akhirnya dia mati dengan cara yang tragis, saudara. Dan hari ini saya mau bawa kita untuk mengerti mengapa saya harus membawa kita pada poin ini. Tetapi mari saudara kita belajar tentang sebuah fakta Alkitab mengenai kisah tentang Yudas Iskariot. Saudara, siapa tokoh Yudas Iskariot? Kalau saya tanya, maka semua akan berkata dia adalah pengkhianat. Tapi apakah yang saya akan mau bicara tentang sang pengkhianat ini? Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12, saudara. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya baca, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah berbisik atau membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudara, saya mau singkat saja. Saya langsung baca ayat 10, 11, dan 12. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, sebab membasuh kakinya karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Saudara, fakta Alkitab mengenai Yudas, apa saja yang kita bisa tahu tentang Yudas? Lepas dari kita tahu dia pengkhianat, tapi Yudas katanya itu berasal dari kata atau berasal dari tempat yang namanya Kerion. Saudara, itu sebabnya dia disebut Yudas Iskariot, karena diperkirakan dia dari satu tempat namanya Keriot. Nah, kedua, Yudas itu punya nama artinya orang Sika. Orang Sika itu orang belati atau orang yang membawa belati. Jadi kalau orang sabu itu kemana-mana bawa di puntuk, di pisau kecil, maka orang-orang Sika atau orang-orang yang bernama Yudas ini adalah orang-orang yang suka bawa pisau atau belati, pria belati, bahkan dikenal dengan pria belati. Ini berasal dari kelompok Yahudi garis keras. Jadi tidak heran ya, Yudas itu sangat keras dibanding 12 murid yang lain. Saudara, tetapi yang ketiga, Yudas itu artinya orang yang berpura-pura atau dalam tanda kutip pengkhianat. Jadi kalau dari tiga hal ini semua akhirnya menyetujui bahwa kemungkinan bisa jadi tiga-tiganya. Tapi mari kita belajar mengenai Yudas Iskariot, saudaraku yang diberkati Tuhan. Saudara, apa yang dapat kita belajar tentang Yudas Iskariot? Saudara, dalam 3,5 tahun perjalanan Yesus melayani orang-orang di dunia ini dan juga melayani khusus 12 murid ini, akhirnya hanya menghasilkan 11 orang yang sukses, walaupun pada awalnya 11 orang ini pun gagal. Ya, kita sempat tahu bahwa para murid lari. Namun ada satu murid yang menarik adalah Yudas Iskariot. Nah, yang menarik adalah saudara-saudara tahu bahwa kalau saudara baca murid Yesus itu ternyata tidak hanya 12. Betul ya? Tidak hanya 12.
Catatan Alkitab ada yang 1000, ada yang berapa lagi? 12, ya, ada yang 120, ya. Kalau saudara baca ada catatan-catatan ini, ada 1000, ada 120, ada 3 yaitu Sokoguru, Yakobus, Yohanes dan Petrus, dan katanya ada yang paling dikasihi bernama Yohanes. Tetapi kalau saudara lihat bahwa pada akhirnya murid paling utama itu ada 12 yang disebut sebagai rasul. Jadi ini rasul utama, orang-orang utama. Kalau kita punya bahasa sekarang, ini orang-orang ring satunya Yesus. Namun saudara, ring satunya Yesus tidak menjamin bahwa mereka tetap bertahan untuk setia dengan Tuhan. 12 orang, satu gagal. Saudara, saya berdoa supaya kita semua dalam proses penampian Tuhan, proses Tuhan menampi kita, kan kata Alkitab di akhir zaman dia akan tampi kita. Ya, orang Kupang bilang dia tapis, seperti tapis beras. Mereka yang disebut beras akan tetap di, orang Kupang bilang nyiru. Sedangkan mereka yang merupakan apa namanya itu kulit padi itu, sekam itu akan pergi dari tempat penampian. Nah demikian Bapak Ibu saudara, kenapa saya bawa ini saudara? Karena setiap manusia punya potensi untuk bisa jadi 11 murid, atau kita bisa menjadi seorang murid yang bernama Yudas. Setiap orang punya kesempatan. Jangankan saudara, kita lihat di internet, tidak heran hari-hari ini ada pendeta yang pergi tinggalkan Yesus. Kalau begitu kesempatan menjadi Yudas bukan hanya kesempatan bagi Yudas, tapi kesempatan bagi kita semua. Dan kalau kita tidak memperhatikan dengan baik, kita bisa menjadi Yudas di akhir zaman. Dan saya mau bawa kita fakta tentang Yudas. Yang pertama yang harus kita periksa dalam diri Yudas adalah satu, Yudas punya sifat karakter, dia selalu memberi tempat pada si jahat atau pada si iblis. Saudara dengar baik-baik, hati ini katanya hanya ada 2 tempat, kalau bukan Tuhan, dunia atau setan. Dan sayangnya seorang yang dididik Tuhan 3,5 tahun bernama Yudas hanya melahirkan sebuah hati yang menempatkan, bukan menempatkan Tuhan di dalam hidupnya, tapi dia menempatkan iblis atau setan di dalamnya. Mari kita baca ayat yang kedua, Bapak Ibu saudara lihat. Mereka sedang makan bersama-sama. Ini adalah perjamuan terakhir bersama dengan Yesus. Dan kata Alkitab, dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simeon, untuk mengkhianati dia. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara lihat ini. Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yang menarik saudara, kalau yang mengkhianati Yesus adalah orang yang jauh dari Tuhan, itu normal, karena mereka tidak tahu tentang Tuhan. Yang menarik dari cerita ini, saudara tahu tadi saya bilang Yudas adalah seorang yang dekat, ring satunya Yesus. Bukan hanya ring satu saudara, dia adalah orang kepercayaan Tuhan. Dari mana saya tahu? Alkitab mengatakan dia bendahara. Saudara-saudara, bendahara itu tidak sembarang ya. Dalam pemilihan badan pengurus, saya paling menghindari yang namanya bendahara, karena saya tahu godaan terlalu kuat. Saya baru-baru di dalam satu wadah kami juga dipilih lagi. Saya bilang tidak, ada satu wadah lain. Saya bilang tidak. Itu cukup sensitif, saudara-saudara. Nah, Alkitab bilang begini, iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Jadi 3,5 tahun Yesus hidup bersama dia. Ternyata hatinya itu tidak pada Tuhan, tapi pada iblis. Dan yang paling mengerikan adalah tanda seorang punya hati jauh dari Tuhan, hati setan tadi adalah dia pasti mengkhianati Tuhan. Saudara-saudara, saya mau ajak begini Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Berada di lingkungan gereja, berada di lingkungan hadirat Tuhan, berada di lingkungan pelayanan, tidak menjamin seseorang memiliki hati Tuhan.
Saya membaca hari-hari ini berita-berita di Facebook sangat mengerikan. Ada yang mengatakan percuma dia majelis, mau percuma, kacau hidupnya. Ada yang bilang percuma dong majelis, napi dong korupsi di salah satu bank yang lagi heboh hari-hari ini. Dan cerita-cerita itu mengerikan, saudara. Padahal setiap hari saya percaya mereka bukan hanya pegang Alkitab, mereka bukan hanya bicara tentang Alkitab, tetapi mereka mungkin saja, kalau itu seperti gereja ini, saya tidak mengkerdilkan saudara yang duduk di depan, mungkin saja mereka duduk paling depan, tetapi sayang, hati mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk Tuhan. Saudara, hati-hati di dalam mengiring Tuhan. Siapa yang kau tempatkan di hatimu? Siapa yang saudara dengar? Kata Tuhan begini, ciri orang yang menaruh hatinya itu pada iblis adalah satu, dia tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Dikatakan begini, iblis telah membisikkan rencana di hati saudara. Saudara, setiap hari kita punya kesempatan yang sama untuk iblis bicara, betul ya? Betul ya? Setiap hari. Contoh, ketika kita susah, atau ketika ada orang ingin terkenal, lalu berbuat sesuatu dengan cara yang haram sekalipun, hanya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Sekali lagi, hari-hari ini orang sedang berlomba untuk menjadi capres, dan saya lihat fenomena macam-macam. Ada yang diam-diam, tapi orang mengagumi dia sebagai calon presiden yang baik. Ada yang harus bikin trik-trik. Saya lucu, ada seorang calon presiden yang dia sudah bikin, jadi ada orang yang sebelum syuting tunjuk bilang, nanti Bapak maju sedikit, nanti sampai situ ada yang panggil Bapak. Saya pikir-pikir ini terjadi hari-hari ini, di mana iblis berbisik kepada saudara. Tanda bahwa iblis sedang berbisik kepada kita adalah ketika dia berbicara sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dengar baik-baik. Tanda iblis bicara adalah dia berbicara sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh, Tuhan suruh jangan mencuri, tapi iblis selalu bilang mencuri. Betul ya? Contoh, iblis suka suruh kita berbuat yang baik, tapi kadang-kadang hati kita lebih suka berbuat yang jahat. Saudara ingat baik-baik, kita merupakan orang yang sedang punya potensi yang sama untuk menjadi Yudas Iskariot. Siapa yang saudara dengar hari-hari ini? Tuhan, firman, ataukah isi hatimu? Kalau isi hatimu, saudara tahu hati kita ini tidak bersih, hati kita ini kotor. Dan kalau tidak dijaga dengan kebenaran firman Allah, kecenderungan kita adalah tidak mendengar Tuhan. Ya, dalam rasa marah kita, saya harus jujur bahwa kita bisa melakukan sebuah tindakan yang bukan kita dengar dari Tuhan. Contoh yang gampang, kembali pada peristiwa Sambo. Saya pikir tidak hanya setan bicara, tembak Brigadir Joshua, tapi saya percaya ada Roh Kudus yang bicara, no, jangan Sambo. Saya sungguh yakin, tapi Sambo lebih membuka hati bagi, kalau menurut catatan ini, bagi iblis. Hari ini kita punya pilihan dua. Siapa yang saudara dengar? Orang muda dengar. Saya selalu bilang, di tempat kegelapan kita bisa mendengar dua suara sekaligus, Tuhan dan setan. Dan ketika engkau mendengar suara setan, kita nanti seperti Adam dan Hawa. Ketika Tuhan bilang jangan makan buah itu, tapi setan bilang no, Tuhan bilang makan. Setan selalu memutarbalikkan kebenaran. Apa yang dianggap salah dibikin jadi benar. Bukankah hari-hari ini begitu? Orang benar dipersalahkan dan orang salah dibenarkan. Dan bukan hanya itu, saudara, dalam hati Yudas, saudara-saudara, kalau dia bicara, setan bicara secara langsung,
Itu gampang tuh ditengki. Tapi kadang-kadang setan bicara itu sesuatu yang di dalam. Saudara, contoh paling gampang. Kalau saudara buat membunuh orang, tahu saudara salah, gitu ya. Tapi setan itu suka bermain yang tak kelihatan di pikiran kita. Kita lihat seseorang, kelihatannya kita lihat dengan normal. Tapi sebenarnya bisa saja kita lihat dengan kedengkian dan kemarahan. Atau sebaliknya, kita lihat seorang wanita, kelihatannya normal. Kita lihat, wah wanita cantik, wanita biasa. Tapi pola pikir kita bisa kemana-mana, saudara. Tanda bahwa sedang kita berada pada satu poin pertama. Kita sedang menaruh hati dan telinga kita kepada si setan. Amin. Ribut dengan istri, lalu setan bilang, sudah kasih tinggal. Perempuan itu memang begitu, dia bisa berubah. Lu tahu bertahan dengan dia. Apakah saudara dengar itu lalu meninggalkan istri dan anak-anakmu? Atau engkau hanya bilang ini hanya merupakan sebuah proses Tuhan di dalam hidup kita? Bolehkah kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan? Saya berharap jemaat Nazaret selalu ketika kita diperhadapkan dengan dua pilihan, setan atau Tuhan, hatimu akan berkata, saya pilih suara Tuhan. Ada amin? Kalau tidak, memang kita tidak berwajah Yudas, tapi kita berhati Yudas. Sekali lagi saya ulang, banyak orang berwajah Yudas, tapi berhati Yesus. Sekali lagi, banyak orang berwajah Yudas, tapi berhati Yesus. Tapi jangan heran juga ada orang berwajah Yesus, berhati Yudas. Saudara pernah ketemu orang-orang ini yang kelihatannya di depan saudara baik, betul? Kelihatannya menghormati saudara, di ujung belakang sana menghancurkan hidup saudara. Ini yang saya sebut wajah Yesus, hati Yudas. Lebih baik wajah Yudas, tapi memiliki hati Yesus. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi orang Kupang ini katanya wajahnya sangar-sangar. Aduh, kadang-kadang ada orang tegur saya, Bapak pemuka ini kenapa kadang-kadang keram? Saya bilang, aduh saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Saya kalau mau, saudara-saudara, saya ingin punya wajah imut-imut, yang kalau orang lihat langsung menarik gitu. Wajah saya telah dibentuk dari karakter hidup, kerasnya hidup. Baik dari keluarga saya yang cukup keras, dari seorang papa TNI dan lahir di tengah seorang papa kecil berdarah Ambon yang seorang polisi. Saya dididik dengan cukup keras. Jadi bukan hanya watak yang keras, kadang-kadang wajah saya kelihatan keras luar biasa. Tetapi sekali lagi saudara, sering muncul kata orang bilang begini, lebih baik muka kasar hati halus daripada muka halus hati kasar. Mengerti saudara? Yudas itu sayangnya dia punya dua-dua. Wajah sudah kasar, keras. Kalau saudara lihat, saya kasih gambar saudara di sini. Saudara lihat wajahnya, mengerikan. Ada lebih ngeri lagi dari ini. Saudara kalau lihat wajah ini luar biasa. Yang menarik kalau saudara pernah lihat lukisan Yesus? Pernah? Perjamuan Kudus pernah lihat? Gambar perjamuan Kudus Yesus dan para murid pernah? Saudara tahu katanya itu dilukis oleh seorang pelukis terkenal. Dia cari wajah itu ketika dia baca Alkitab, dia coba memvisualisasikan gambaran dari tokoh-tokoh itu. Petrus model bagaimana, Yesus model, seluruh dia gambar, saudara. Dan ketika dia dapat Yesus, dia gambar Yesus. Dan ketika dia cari gambar Yudas, ini menarik. Dia cari orang yang dapat gambar Yudas, sulitnya minta ampun. Saya baca sejarah itu menarik. Dia cari, tidak dapat. Yesus dia sudah dapat gambarnya. Dia panggil seseorang, dia duduk situ. Kau punya wajah persis Yesus. Yohanes dia kasih duduk, dia gambar. Tiba-tiba dia dapat ide bahwa Yudas ini kan orang keras, orang jahat. Kemana harus mencari? Dia bilang, oh ke pelabuhan, itu orang-orang keras. Dan dia menemukan seorang di pelabuhan yang garang, keras. Lalu dia panggil, bolehkah saya melukis wajahmu untuk seorang tokoh bernama Yudas? Dia bilang boleh. Dan ketika pelukis itu menggambar, ini menarik saudara. Dia selesai melukis, tiba-tiba yang dilukis ini nangis.
muka garang, nangis. Lalu pelukis ini tanya, mengapa kamu menangis? Dia nangis makin keras, pelukis makin heran. Saya sudah selesai, kenapa engkau menangis? Apakah Yesus menjawab? Dia bilang tidak. Kamu lihat baik-baik wajah saya. Lalu pelukis itu bilang, ya saya sudah lihat, makanya saya melukis kamu. Dia bilang, kamu lihat baik-baik lagi saya. Lalu dia bilang, saya sudah lihat. Kamu tahu? Dia tunjuk gambar Yesus. Kamu lihat itu siapa yang kau gambar? Dia bilang, sang pelukis bilang, itu Yesus. Dari mana kamu dapat tokoh itu? Dari satu tempat, karena wajahnya begitu menarik, teduh, tenang, begitu mengasihi orang. Lalu air matanya makin jatuh. Dan dia bilang, kamu tahu, wajah Yesus yang kamu lukis itu adalah saya sendiri. Ternyata saudara tahu, ketika dia cari orang melukiskan Yesus, itu bukan dua tokoh yang berbeda, orang yang sama. Saudara baca, saya di situ saya dapat pelajaran. Dia bisa jadi Yesus, tapi sisi lain dia bisa jadi Yudas. Saudara dengar baik-baik, kita semua punya potensi bisa jadi Yesus, tapi kadang-kadang kita bisa jadi Yudas. Contoh paling gampang, contoh kita semua mengalami. Ada waktu di mana kita dan kita anak istri omong baik-baik. Betul ya? Kita tegur, shalom kakak. Tapi ada waktu kita begitu garang, begitu marah besar dengan anak-anak kita. Gambaran dari tadi. Waktu saya baca ini cerita, saya bilang Tuhan, setiap kita punya potensi. Lukisan itu ternyata orang yang sama. Jadi Yesus itu, saudara-saudara, itu dilukis dari wajah orang yang sama. Entah waktu itu mungkin dia dapat lagi baik-baik atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi ternyata orang itu nangis karena dia bilang, itu sebenarnya saya. Kamu lupa saja bahwa waktu kamu gambar tentang Yesus itu saya, dan kamu gambar tentang Yudas itu juga saya. Mengerti sampai di sini? Setiap kita punya cerita yang sama. Saya tidak menakuti, tetapi mari kita belajar sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena semua orang bisa menjadi Yudas. Ada amin. Nah, yang kedua, saudara, fakta yang lain, saudara, yang dapat kita belajar. Fakta kedua daripada Yudas adalah dia memiliki tipe yang kedua, tidak setia. Ayat 18, coba kita baca. Bukan tentang kamu semua aku telah berkata, bukankah tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudara dengar baik-baik, ini menarik untuk kita belajar. Saudara, kenapa saya menyebut bahwa dia, fakta kita menyebut Yudas ini tidak setia. Padahal kalau kita lihat dengan kasat mata, dia setia. 3,5 tahun berjalan bersama Yesus, lihat mujizat Yesus, betul? Seluruh perjalanan dia 3,5 tahun. Kan Yesus hidup 3,5 tahun, setelah itu dia mati. 3,5 tahun dia ikut. Bahkan dia pegang uangnya Yesus dan teman-teman. Setia. Tapi pada akhirnya kesetiaan itu yang dibungkus, sebenarnya saya sebut dengan ketidaksetiaan, akan muncul ke atas perlahan-lahan. Dan Alkitab bilang, dia bilang gini, sebenarnya Tuhan pilih dia, ya, tetapi dia sendiri memilih untuk pergi daripada Tuhan. Saudara, satu waktu ketika ada orang masuk neraka, jangan engkau salahkan Tuhan. Pilihan ada di tangan saudara. Surga dan neraka itu adalah tawaran daripada Tuhan. Mari kepadaku semua letih lesu berbeban berat. Semua yang datang kepadaku, percaya kepadaku, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi pilihan tetap ada dengan saudara, di tangan saudara. Berada di tangan Tuhan, dan surga menjadi mimpi kita dan harapan kita, atau berada di tangan setan dan kita menjadi binasa. Tapi dia bilang begini, dia tahu siapa yang dia pilih dan siapa yang berhak. Dia tahu. Wow, hati Tuhan itu luar biasa ya. Kalau kita jadi Yesus, kita tidak bisa. Kita baru tahu pergerakan orang mau kasih jatuh kita saja, kita agak kurang suka. Yesus tahu, dia bilang,
Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tapi harus genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dengar, yang menarik adalah dia bilang apa? Orang yang makan rotiku. Yang makan apa? Rotiku. Kalau saudara baca roti zaman dahulu itu beda dengan roti sekarang ya. Roti zaman sekarang kan lembut. Kalau saudara nonton di film Tuhan Yesus, rotinya keras. Ya betul ya. Dia selalu patah kayak ketumpung kerupuk, pak dulu. Dan waktu dia patah itu, saudara, menurut catatan ini orang pertama dapat itu Yudas. Tapi orang yang Tuhan kasih paling baik yaitu roti, Alkitab bilang dia yang angkat tumit. Saya menerjemahkan begini, kalau roti kita terjemahkan berkat, kalau roti kita terjemahkan pangkat, kalau roti kita terjemahkan kecantikan, kalau roti itu kita bicara tentang kesuksesan dan keberhasilan, kalau roti itu kita bicara tentang apa? Segala kemuliaan dunia ini. Dia bilang, kasihan, dia yang kasih, habis dia kasih, bukan kita tambah cinta dia, tapi kita tambah angkat tumit dengan dia. Saudara, makanya saya tidak selalu mempercayai bahwa orang yang diberkati secara jasmani adalah orang yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi saya ulang, berhati-hati kalau Anda berpikir bahwa diberkati secara jasmani, ada mobil, ada jabatan, ada pangkat, ada kedudukan, berarti Anda orang yang sedang benar di mata Tuhan. No. Kita lihat ini, semakin dikasih roti, Alkitab bilang semakin diangkat tumit untuk melawan Tuhan. Berapa banyak artis yang Tuhan suka dong semua itu, cantik yes, terkenal yes, tapi akhir itu mereka angkat tumit alias menjadi mu'alaf. Saudara, ini fakta. Saya kasih ingat saudara, makin diberkati, makin dapat roti dari Tuhan alias berkat, pemberian-pemberian Tuhan, hatimu harus lebih melekat sama Tuhan. Amin. Semakin engkau dilimpahi apapun, hatimu harus sama Tuhan. Kalau tidak, tumitmu yang akan diangkat untuk menentang Tuhan. Kalau saya kasih pernyataan seperti ini, kalau hatimu telah engkau berikan kepada Tuhan, maka tumitmu yang akan kau berikan bagi Tuhan. Sekali lagi, kalau hatimu tidak kau kasih untuk Tuhan, maka tumitmu yang akan engkau kasih untuk Tuhan. Apa artinya? Kalau engkau tidak bisa kasih hati yang paling dalam di dalam hatimu untuk Tuhan, maka kakimu kapan saja bisa satu waktu pergi meninggalkan Tuhan. Dan berapa banyak orang seperti ini, hanya tinggalkan Tuhan hanya gara-gara maaf. Ya, bapak beta mama susah, papa susah, potong lahir keluarga susah. Nah kebetulan ada DPR satu memang potong tidak seiman, tapi karena dia bisa angkat ketumpu hidup, maka menikahlah. Saudara lihat, fakta Yudas masih bisa terjadi di hari-hari ini. Itu sebabnya saya ingatkan kita jemaat Nasar, semiskin-miskinnya hidupmu, selapar-laparnya hidupmu, jangan pernah jual Yesus dalam hidupmu. Sekali lagi, selapar-lapar hidupmu, semiskin-miskin hidupmu, jangan pernah lepaskan Yesus. Karena berkat bukan ukuran, tapi hatimu yang merupakan ukuran di hadapan Tuhan. Saya tahu hidupmu susah, tapi hidupmu lebih terhormat daripada mereka yang kelihatan bahagia tapi telah membuang Yesus dalam hidup mereka. Saya belajar ayat ini, saudara, saya bilang Tuhan luar biasa. Hati yang tak dipersembahkan, maka tumit yang akan dipersembahkan. Saudara orang muda benar, khusus yang nona-nona, saya selalu kasih ingat, mendingan engkau mendapatkan cowok yang orang bilang muka pas-pasan, berkatnya pun mungkin pas-pasan, tapi dia cinta Tuhan, daripada saudara dapat wajahnya luar biasa, berkatnya pun luar biasa, tapi dia mengajak engkau
untuk menantang Tuhan. Saya punya sahabat dekat sekali, sahabat teman baik, seorang wanita cantik. Saya dulu kalau pulang persekutuan doa, saya selalu diminta oleh dia, kakak antar beta pulang. Dulu saya tidak punya motor tahun 90, saya bagian antar mengantar. Jadi ketua persekutuan doa pun motor saya yang pakai, saya antar. Dulu BTN belum rame begini, tahun 90-an tuh BTN masih gelap. Jadi saya antar sampai di Oepura, saya hampir dipukul oleh anak Oepura. Saya masih ingat itu wajah yang mau pukul saya. Saya mau ketemu dia satu saat, saya bilang mau pukul pendeta. Tetapi maksud saya begini, saudara, saya sedih karena wanita ini keturunan Sabu ya, tapi putih cantik, dia kayak bule-bule. Jadi semua orang mau antar dia. Saya antar dia karena saya melayani Tuhan. Serius. Tapi saya dengar dia hari ini telah meninggalkan Yesus. Beberapa hari yang lalu saya kirim firman Tuhan. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku. Dia bilang, yes, amin. Tapi dia jawab, Allah merahmatimu. Saya kirim lagi video saya, khotbah saya. Dia bilang, puji Tuhan, alhamdulillah. Sedih saya, rasanya kalau tahu begitu dulu sudah angkat dia di jalan kaki. Tapi setiap orang punya kesempatan untuk mengangkat Tuhan. Karena itu mari kita didik anak-anak kita mencintai Tuhan apa adanya, bukan karena ada apanya. Kita mencintai Tuhan apa adanya, bukan karena ada apanya. Ya kan? Mau makan super mika, kangkung rebus, kangkung setengah matang, di hati harus ada Yesus. Amin. Pada lu makan daging ayam, tiba-tiba mati masuk neraka. Betul, lalu kita bilang apa? Betul kan? Apa gunanya engkau punya isi dunia? Sebut isi dunia, celana panjang, celana pendek, celana setengah, semua kita punya. Tapi buat apa kalau engkau binasa? Amin. Saya kadang-kadang iri dengan orang-orang yang meninggalkan Yesus dibanding saya. Bergumul mau makan susah. Wah, dia naik di mobil mewah. Rasanya kalau ketemu saya bisa saja bilang gini, pendeta maaf ya, jalan kaki saya naik mobil. Tapi saya punya penghiburan, saya punya Yesus. Ada amin. Saudara lihat ini. Saya tidak akan menjelaskan karena saya sudah menjelaskan. Yang ketiga, Yudas itu keras kepala batu. Saya selalu bilang, keras kepala, apalagi kepala batu itu normal. Tapi kalau Tuhan mau angkat lupu batu, kasih batunya. Sebab kalau kau tidak kasih batu di kepalamu yang disebut kepala batu, maka Tuhan akan ambil kepalamu. Sehingga ini bahasa saya selalu bilang, setiap manusia ini kepala batu gitu. Betul ya? Setiap kita ini kepala batu. Dari kecil-kecil saja kita memang suka kepala batu. Mama tua suruh, Roni, iya mama, dibeli fiksi. Dulu sudah dikit kepala batu. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, kasih itu batu, biarkan tetap kepala yang ada otaknya. Tidak ada kata amin. Coba kita baca ayat 26, menarik. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ini kalau khotbah, Yudas harusnya sadar. Kita saja khotbah kadang-kadang kita rasa seperti, kenapa ya? Ini orang khotbah kok kebeta ya? Gitu kan, kita kadang-kadang seperti itu. Ini Tuhan sudah bicara. Kalau saudara banyak ya. Kalau ini kan 12. Waktu dia khotbah, antara kamu ini ada yang akan serahkan. Harusnya Yudas itu keringat, dingin, sambil matanya Ilyalah. Saudara lihat manusia itu seperti Yudas. Coba saya kasih contoh. Kita duduk di tempat ramai. Biasanya orang yang lihat plongo itu dia orang. Contoh, ketika kita kentut,
di tengah umum. Apalagi kalau tidak bunyi. Kalau bunyi langsung orang tahu sakit. Tapi yang mengerikan ketika tidak bunyi namun baunya menyengat. Maka saudara tahu hanya ada dua. Kalau dia tidak ambil alih dia begini. Padahal dia ini. Padahal dia ini. Kedua, dia diam saja. Itu dua ciri khas bahwa orang itu melakukannya. Jadi kalau saudara tidak kentut, bau apalagi menyengat, tenang-tenang saja. Apalagi kalau sudah diam, keringat dingin, tahulah engkau. Nah, saya percaya waktu itu Yesus bilang, di antara kalian ini ada ini. Memang semua pasti bertanya, siapa ya? Semua pasti tanya begitu, karena gitu. Dan saya percaya Yudas mulai keringat. Dan sebenarnya Yesus bilang, lu bisa lihat kalau muka turun yang mana itu. Tapi Yesus tidak menyampaikan harusnya. Hatinya itu tidak tenang. Saudara, saya masih ingat, masih kecil-kecil suka pencuri bapak tua uang. Sini tidak ada ya. Saya kalau bapak pulang potong daging itu, saya tahu saya itu pasti di uang belum sempat ke lemari harus disapu. Jadi pas bayi tua keluar sebentar, kita cepat. Tapi bapak tua itu saya yakin tahu. Sekarang baru saya mengerti, jadi orang tua baru saya tahu. Oh, sebenarnya orang tua tanya. Apa tahu? Dia tidak tanya, saudara. Dia hanya lihat wajah kita gitu. Dan saudara-saudara tahu, itu memang tidak akui bilang, ya saya, karena 3 pinggang naik. Tetapi hati kecil itu sebenarnya bergejolak kuat. Oh, bapak tua tahu. Gitu kan? Betul tidak? Saya pikir Yudas gitu. Tapi apakah Yudas mengikuti hatinya? Tidak rupanya. Ayat 22 bilang begini. Murid-murid memandang seorang kepada yang lain. Mana dia? Kayaknya sana. Sampai dia lihat sudah dapat. Bayangkan ini Yudas hebat. Dia cara bikin mimi wajah itu. Kalau misalnya waktu Yesus gini, saya tahu ada di antara kamu, pasti Yudas ini. Sahabatnya kurang ajar. Baik tua, saya jadi baik tua bilang, lu semua. Tetapi saudara lihat, kata Alkitab, mereka ragu-ragu. Bayangkan, para murid hidup dengan Yudas ragu. Oh, saudaraku, jangan sampai kita ada pada poin kedua. Setiap kita tadi saya bilang punya apa? Kesempatan. Keparas kepala. Sudah ditegur, keras kepala. Bapak mama, kadang-kadang Tuhan tegur kita itu mulai dari yang kecil-kecil. Buat salah, udah batuk-batuk. Nah, saya tidak bilang yang batuk itu ada dosa. Ini contoh saya. Lalu Tuhan tegur lebih keras lagi. Naik gusi bangka. Misalnya, tadinya sakit. Belum juga kepala sakit. Belum juga kaki sakit. Saya ini kan bisu di kaki. Nah, saya tanya Tuhan, saya salah apa Tuhan? Tapi saya terhibur karena setiap keluarga datang bilang, oh papa aku tunjukkan. Dalam hati saya berarti bukan karena dosa. Satu bilang, bapak kau tunjukkan di mana? Maaf kata Kitia. Satu bilang, pita kena di belakang. Lalu anak saya bilang, bapak soalnya bapak lagi virus Singapura. Puji Tuhan, virus Singapura. Tapi kadang-kadang Tuhan kita setuki betul. Tapi kita tidak sadar-sadar. Berhati-hati. Sebenarnya Tuhan sudah sentil dia, betul ya? Yang tahu bahwa Tuhan sentil kita, toki kita itu kan kita, betul tidak? Orang lain tidak tahu kita dapat toki. Tapi kalau Anda sadar Tuhan sedang toki, entah hatimu, kan Alkitab bilang gini di Wahyu, aku berdiri depan pintu dan mengetok. Siapa yang membuka, aku akan masuk. Ketukan pintu, ketukan itu tidak selama di kepala yang bikin kita sakit. Ketukan itu kadang-kadang lembuti hati saudara.
tidak khotbah keras, tapi kadang-kadang lewat peristiwa-peristiwa lembut, peristiwa-peristiwa biasa di dalam sekeliling kita, Tuhan tuh pelan. Contoh, Anda nonton film. Pernah Anda nonton film? Lalu saudara bilang gini, kurang ajar satu. Yang di anak saja itu bawang merah, bawang putih. Wih, mama tiri bodoh. Tapi coba kita renung sebentar. Kadang-kadang Tuhan pakai hal-hal gitu. Sebenarnya beda apa sih kita dengan mama tiri? Ngerti ya? Kadang-kadang ada orang di sekeliling kita nonton video TikTok. Kadang-kadang saya nonton air mata saya jatuh. Ada tidak di sini nonton TikTok air mata jatuh? Saya kadang-kadang nonton TikTok air mata saya jatuh. Satu, dia memberi pelajaran yang belum pernah saya alami. Tapi yang kedua, itu seperti saya gitu dalam cerita ini. Ngerti ya? Seperti saya, dia seperti hantam keras untuk saya. Tapi kadang-kadang dia bicara keras. Saya selalu bilang, kalau Tuhan masih bicara lembut kepada kita, lebih baik kita buka hati sebelum dia bicara lebih keras. Apa itu? Saya selalu bilang apa? Kalau Tuhan masih kasih kesempatan kita naik motor, itu masih baik. Nah, kalau motor sunai kita, itu bahaya. Saya selalu punya istilah, kalau kita masih naik motor normal, Tuhan sayang kita. Tapi kalau motor sulari naik kita, itu yang kita tanya-tanya, Tuhan, kita salah apa? Ada amin, ada amin, ada amin. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Intinya lembutkan hati kita, bahwa kapanpun Tuhan bicara, bilang Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan bicara karena Tuhan mengasihi saya. Kan kita bilang apa? Anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Jadi pertama dia tegur dulu. Kan kita mama begitu, Rifan. Nah, pertama, Rifan, sudah dengar. Rifan, sudah dengar. Rifan, sudah dengar. Rifan, baru dia dengar. Kadang-kadang Tuhan gitu. Dalam hidup kita dia pakai hal-hal halus dalam hidup kita. Saya yakin sekali lagi peristiwa Sambo, saya pikir Tuhan sudah bicara lembut dengan dia. Saya terlambat. Nah, orang yang keras kepala, ya, dan tidak tahu berterima kasih. Kenapa saya menyebut tidak tahu berterima kasih? Tadi dia bilang apa? Aku berkata kepada seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan orang yang menyerahkan dia tadi dikasih roti, betul ya? Betul ya? Dikasih apa? Roti. Semurah apapun pemberian seseorang, orang itu rindu supaya Anda menghargai bukan hanya apa yang dia berikan, tetapi diri sang pemberi juga harus dihargai. Betul ya? Semurah apapun sang pemberi, misalnya ada teman kasih kita kue harga 1.000, Anda kan bisa beli kue itu. Tapi untuk Anda kasih lalu Anda bilang, coba tetes sambil wajah senyum. Saudara tahu, yang memberi pertama merasa Anda menghargai pemberian, tapi yang kedua dengan senyuman Anda berkata, oke. Yang kedua, si pemberi dihormati, betul ya? Tapi bayangkan, dia kasih harga 5.000, ini saya juga bisa belilah. Ada dua hal yang terjadi dalam si pemberi. Satu, engkau tidak menghargai dia memberi. Walaupun itu 5.000 bagi dia, mungkin dia orang susah, itu mahal. Tapi yang paling menyakitkan, karena Anda sedang melukai dia yang memberi. Kembali pada catatan ini, saudara, Tuhan kasih dia roti, tapi dia balas apa? Jual Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita balas Tuhan dengan pakai hidup ini, berbakti kepada Tuhan, melayani Tuhan, cari wajah Tuhan, dan makin giat di ladang Tuhan. Dan yang terakhir, kalau saudara, sebelum saya terakhir, saya baca dulu ayat 24. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkan. Bayangkan, ini misalnya Pak Yos yang salah,
Saya bilang, nanti ada di sini yang jual saya. Saya tahu Pak Yos misalnya. Lalu Mama Sri lihat Pak Yos. Pak Yos pas lihat Mama Sri, siapa? Bayangkan, tanya lagi di orangnya. Sekali kalau saya disini Yesus, itu lu tanya itu Yesus. Kan begitu. Dia. Tanyalah siapa yang dimaksud. Ulang saya, kepada murid itu Simon Petrus, kepada murid itu. Siapa murid itu? Yudas. Petrus memberi isyarat dan berkata, tanya. Kemungkinan Petrus di samping Yesus. Kan kita kalau mau tanya kan gitu. Kamu mengerti di situ saya omong apa? Tanya siapa? Wih mengerti. Petrus sudah sadar. Petrus jawab. Maksudnya Petrus sudah tahu juga. Kan biasa orang gitu, kode dari sana dibalas dengan kode yang sama kan? Itu sebabnya mengertilah kode susah. Kan ditanya. Yesus sudah jawab. Maksudnya kalau sudah mati. Tapi sekali lagi saya coba dramatisir supaya saudara ngerti bahwa ini peristiwa itu seperti begitu. Ayat 25, murid-murid yang duduk dekat Yesus berpaling dan berkata kepada Tuhan, siapakah itu? Tuhan itu baik ya. Jawab Yesus, dialah itu kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Yesus itu tidak sembarang bongkar orang punya rahasia. Jadi kalau ada pidoa lalu bilang begini, ini yang ambil itu lupun tetangga, kerja di bank NTT, suka berangkat pagi kadang-kadang sore. Itu saya tidak terima. Betul ya? Karena dalam catatan ini kan tanya, baiklah saya bilang jelas atau jelas gitu. Tapi Tuhan tidak main simbol. Lihat sampai taruh celup, sindir jauh. Botol ini tindo bukan sindir jauh lain, bom langsung hantam. Jadi kalau saudara pergi doa lalu orang bikin kacau di rumah tangga, pulang pastinya. Maaf, ini terjadi kan dia bilang. Waktu perempuan didapati berzina, betul ya Pak? Saudara sih nggak cerita itu. Lalu mereka bilang ini perempuan kedapatan berzina. Pada zaman itu harus lempar sampai mati. Sebenarnya betul Tuhan bilang, ya lempar sudah kan memang hukum. Tapi Alkitab bilang apa? Dia ambil tanah, dia tulis di tanah, dia bilang siapa yang sudah pernah buat dosa, lempar dahulu. Semua bangun lari. Jadi kalau ada orang berdoa lalu mempermalukan orang, saya pikir itu bukan datang dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau doa-doa yang buat itu biasa kebaktian di Nazaret, maka akan menimbulkan pertanyaan di sini. Setiap kali masuk dia sampai di satu. Setiap kali masuk dia sampai di satu. Akhirnya setiap orang itu sangat curiga semua. Yesus tidak begitu. Ada amin. Ada amin. Bapak, tapi yang dia sebut ini pas dan debut tetangga, bukan masalah pasnya. Tetangga itu kan mirip-mirip semua. Contoh, dia laki-laki yang kadang-kadang bejengkel, dia laki-laki susah. Itu kan ada video satu. Siapa presiden 2024? Ada satu orang tutup mata dia bilang dia laki-laki. Kok memang semua? Kok sekarang ini yang terang Prabowo, Ganjar, siapa lagi? Anies Baswedan. Semua yang lagi top-topnya ini laki-laki. Itu juga bisa tanpa tutup mata langsung bilang laki-laki. Tapi ini kenyataan. Saya mau bawa ini sedikit keluar supaya saudara mengerti ya. Ada pelayanan itu ada etikanya. Ada amin. Ada amin. Yang lucunya adalah kadang-kadang yang dia lihat dipulaki sendiri. Kayaknya dia botak, umur 40-an lah. Kan sudah masuk kayak sama kayak beta ya. Lalu lu gila, lu tuduh beta kok. Bukan ini Tuhan yang bicara, itu masalah. Sudahlah kita kalau singgung ini sampai pagi tidak selesai. Dia yang itu kepadanya, aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkan. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, memberikannya kepada Yudas, anak Simon. Saya omong langsung, dia main halus terus. Celup habis itu, makan. Kalau Yesus kan celup habis itu, makan saya. Kalau namanya kita, celup habis itu, maka sebab mati lebih baik.
Tuh. Tetapi kembali dia bilang saudara kepada Yudas, dia kasih. Mama, kadang-kadang saya dalam perjalanan ini, kadang-kadang kita laki-laki kan pulang itu capek, betul ya? Ini juga pelajaran kita mama. Kalau bapak pulang lagi capek, ada anak bikin macam-macam. Tolong jangan bab tua baru muncul keringat, belum lapar lagi. Aku bilang bapak ini maka bapak ku api pakai gaya Yesus. Amin. Bapak duduk ada mie, ada udang, makan kenyang-kenyang. Ambil bapak makan, bapak tidur. Setelah bapak bangun, jangan sudah langsung cerita juga. Bapak pergi mandi bikin kopi. Setelah dia duduk senang-senang, dia ada ketawa. Baru bilang bapak suka kau ngomong. Ini anak satu apa kepala bapak. Maka saya percaya dalam dia bertindak atas anak itu berbeda ketika dia lagi lapar dan emosi. Betul? Saya kadang-kadang kita ini sikap kita harus hati-hati, betul ya, dalam bertindak. Saya pun harus belajar. Ya. Kadang-kadang istri saya bilang sama bapak, beta sedang mau cerita, tapi beta tahan. Beta tahu bapak masih capek. Kalau saya bapak sering ajar begini, jangan pernah bicara masalah sebelum lihat bapak saya makan. Itu saya bapak ajar. Jadi kalau dia sudah makan habis, baru lu omong. Bapak sudah bilang, aku kecewa dengan bapak. Jangan pas bapak ada lapar bilang bapak kecewa dengan bapak. Biar bapak ada Yesus juga, dia kesetengah itu piring dalam SLU. Karena itu bersikaplah bijak. Ada amin. Ada amin. Santai dia kasih. Tapi saya percaya waktu Yudas ambil, tangannya tak bergetar, wajahnya tak bergetar, di hatinya saya percaya bergetar. Seolah-olah Tuhan berkata, kasihannya beta kasih lu, tapi lu hianati beta. Itu kerasnya mintamu. Makanya kadang-kadang betul orang bilang, balas orang itu balas dengan kebaikan itu lebih menggetarkan. Maka orang itu akan berkata gini, beta ini sudah suka dia, kok dia bisa bawa kasih beta ini kue tahu. Sudah tahu dia tidur tidak sombong. Pertama, dia ingat kue taruh, enak ini. Tapi yang kedua, dia terasa tertuduh luar biasa. Siapnya, jengkel-jengkel dia sama dia baik. Sudah pernah orang omong dengan suami, Susi, saya minta jengkel Susi. Mau bilang apa Susi suka udang makan dulu. Tapi itu keras. Sudah yang terakhir, sudah lalu kita tutup. Ini poinnya sama, tapi sebenarnya bukan ini. Ayat 29 kita baca. Ayat 29. Karena Yesus memegang karena Yesus lagi. Karena apa? Karena Yudas pegang kas. Mereka menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa. Jadi kalau di bahasa sekarang, karena Yudas pegang uang, dong pikir dia beli gorengan. Untuk membeli apa-apa, padahal itu betul kan, dia pergi untuk membeli perlengkapan perjamuan. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Garis bawah kata ini, Yudas menerima roti itu lalu apa kata Alkitab? Pergi. Kalau pergi itu dekat atau jauh dari Tuhan? Saya tanya saudara, kalau yang namanya pergi itu jauh dengan orang itu atau makin jauh dari orang tersebut? Makin jauh. Saudara-saudara hati-hati. Semakin dapat berkata saya bilang, harusnya makin dekat sama Tuhan. Ciri yang terakhir, makin diberkati, makin hilang. Di sini ada kok baik simpatisan atau jemaat yang mau jadi DPR, angkat tangan kita doakan. Tapi sekaligus ayat ini mengingatkan kita. Sekarang ini orang lagi marah luar biasa. Orang mulai sindir-sindir. Sekarang mulai keliling gereja, persekutuan doa. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Saya kasih tinggal 2 sak Senin. Tak usah pilih saya. Kadang-kadang itu luar biasa. Tak usah pilih saya. Saya kasih 2 sak.
tahu sapini saya itu terbalik, saudara. Saya hati sedang bilang, tahu diri sedikit sedua saat, coblos saya. Tapi kembali pada ayat ini dia bilang gini, terima, pergi. Jangka itu lagi video sekarang, belum jadi DPR, cium tangan. Pas jadi DPR ketemu orang, sini bapak, tanda nama itu orang. Ini persis sebelum jadi semua orang disapa. Selamat pagi toh. Siapa sedang kenal? Selamat pagi toh. Semua toh. Sampai wanita dia ketemu ya toh. Dia lupa bahwa itu tinggi. Tetapi pada akhirnya ketika dia jadi, dia lupa. Ya kan? Lihat kita bos-bos pejabat sebelum naik, saya akan rubah NTT akan sekolah ke luar negeri. Luar kota saja belum. Tapi kampanyenya banyak orang NTT akan pergi ke negara-negara bangsa. Belum lagi bilang nanti kalau sakit kapal yang pergi, pesawat yang pergi, ambulans saja tidak pergi-pergi. Ada amin. Ini gaya Yudas. Ada amin. Jadi kalau ada saya yakin ada DPR yang baik. Saya kenal ada beberapa orang DPR yang baik. Kalau sudah ditanya apa siapa, itu saya penilaian pribadi. Ya, dia tidak pernah bersuara-suara, tapi tiba-tiba dia banyak tolong kami dalam pelayanan kami. Tanya siapa? Sekali lagi itu rahasia saya. Piko coblos. Siapa yang Tuhan tahu di hatimu? Coblos. Makanya tidak usah terlalu kampanye-kampanye. Katanya orang yang baik itu katanya jangan marah dia aja. Kalau saudara mau marah dia di bilik. Ada seorang anggota yang mau dipilih, dia bilang, kalau Anda marah saya, jangan perkataan yang keluar, marah saya. Dan kalau saudara marah, cari wajah saya di bilik itu, colok di mata saya. Padahal itu promosi sebenarnya. Anda karena marah, betul, Bapak Pelita Umum, colok di mata. Kan ada orang percaya itu kalau colok mata di mata sakit. Tidak, saudara-saudara, colok di mata, dia naik DPR. Kalau saudara bilang, itu suku dia perlu rasa sakit, dia tetap naik DPR. Mengerti ya? Sudah saya akan tutup, tapi gini, Yudas menerima itu roti itu lalu pergi. Saudara masih ingat cerita model ini, cerita di mana? Cerita tentang siapa ceritanya? Anak bungsu yang hilang. Dia bilang sama Bapak kasih semua harta milikku. Lalu Alkitab bilang dia pergi ke negeri yang jauh. Betul ya? Anak muda dengar. Tuhan kasih kita pintar, Tuhan kasih kita sarjana, Tuhan kasih kita otak yang cemerlang, Tuhan kasih apapun, pakai untuk bilang sama Tuhan, beta mau cinta Tuhan Yesus. Ada amin. Bukan dapat lalu sudah kutai Tuhan. Itu namanya habis manis, sampah dibuang, ya kan? Kalau sepah itu masih enak, bisa ditelan. Tebu itu tiap sepah itu buang di saya. Saya kalau makan kusambi itu sebenarnya sepahnya bijinya, betul ya? Tapi kalau saudara bikin kusambi, kasih gula, kasih lombok, kasih garam sedikit, baru saudara kocok di botol. Saudara kalau makan itu kusambi, saya tidak pernah kasih keluar di puisi, saya telan yang biji-biji. Karena kadang mati sayang, sungguh sayang. Walaupun mama-mama waktu itu saya masih kecil, jangan makan, pohon kusambi tumbuh, apa di mana teori kesungguh sambi? Kalau memang benar, botong sulama jadi kusambi. Tapi tak pernah itu tukang bakar babi di bawah itu panggil kita, ambil pun daun sedikit. Tapi karena rakus dan senangnya, betul, saya kalau makan kusambi itu kayak saya. Rasanya puas kalau telan dan biji. Walaupun ke belakang sana dia keluar antir. Tetapi maksud saya begini, kembali pada ayat ini, terima,
lalu pergi. Ingat, kita balik ini kata, terima lalu datang lagi pada Tuhan. Terima, datang lagi pada Tuhan. Terima, datang lagi pada Tuhan. Semakin engkau terima, pakai hidupmu untuk memberkati Tuhan. Amin.